Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian malam hari ini, seperti biasa, Ism Ibadah sudah menempatkan posisinya belum? Sini mana? Ya. Sana? Sana? Dua. Sini biar anak saja yang ngawasin ya. Lewat itu. Lewat sana tuh. CCTV. 6. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, salah satu kitab yang disusun oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan kemarin kita telah membahas beberapa kitab-kitab yang direkomendasikan oleh beliau. Dalam kitab akidah beliau merekomendasikan kitab apa, ikhwan? Usul Salasah, kemudian Qawaid al-Arba', terus Kasyfus Syubhat, kemudian level yang tinggi Kitab Tauhid. Dalam Tauhid Asma wa Sifat, level pertama apa? Akidah Wasitiyah. Level kedua Al-Hamawiyah. Level ketiga Tohawiyah. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu Jurumiyah. Yang level tinggi apa? Alfiyah, ya. Ibnu Malik. Kalau Mukhtarot kira-kira level berapa itu? Itu kan penulisnya orang Indonesia, ya. Kitab Mukhtarot. Antum belajar kan? Ya. Itu penulisnya orang Indonesia. Menurut antum nih, kelas 10 ya, level berapa? Kitab Mukhtarot. Pantas enggak untuk level 1? Pantas banget, Masya Allah. Kelas 2, mana kelas 2? 11. Antum nahwunya pakai apa? Apa? Silsilah. Oh, 6. Menurut antum pas enggak untuk level kelas 11? Pas. Alhamdulillah. Kelas 3. Antum pakai kitab apa? Silsilah juga? Enggak pakai Alfiyah? Enggak, semester 2 ya. Insyaallah. Alfiyah. Siap enggak? Kayaknya sudah enggak pakai ya, enggak pakai. Nah, ala kulli hal
kita berusaha untuk menyesuaikan materinya bagi antum semua. Dan yang namanya pelajaran itu aslinya nggak ada yang susah, ikhwan. Namanya pelajaran itu aslinya nggak ada yang susah. Kalau kita tahu kunci atau cara bagaimana belajar yang benar. Dan bagaimana ketika kita belajar, di proses belajarnya itu. Terkadang pelajaran itu menjadi terasa susah karena kita udah nggak suka dulu. Sangat berpengaruh, ikhwan. Kayaknya nanti ada pembahasan ya. Pembahasan khusus ketika seorang murid dengan guru. Harus menjaga hubungan baik antara murid dengan guru. Kenapa? Karena hubungan baik antara murid dengan guru itu sangat berpengaruh sekali dalam pemahaman agama, ikhwan. Dalam pemahaman materi yang disampaikan oleh guru. Dan ini terbukti. Ini terbukti. Pemahaman kita di pelajaran apa, kalau ngeblank, itu bukti di antara bukti-bukti yang bisa menunjukkan kepada kita itu ada masalah sama guru kita. Pelajaran anu, ana enggak paham-paham Ustaz. Bisa jadi antum ada masalah dengan guru antum. Maka perbaiki hubungan antum dengan guru antum. Jangan sampai ada keributan. Ya. Karena ilmu akan sulit sekali. Beda kalau misalnya antum suka dengan guru antum, ya, maksudnya udah suka jatuh cinta udah. Maksudnya ya suka apa namanya? Ya senang, nggak ada beban ketika guru itu masuk. Gitu. Maka pelajaran akan mudah sekali untuk masuk. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Hilyah ini. Tafadhol Iqra. Wa hakadha. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lana wa li walidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif fadilatul syekh ad-doktor Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة أحسن الله إليكم وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير والحمد لله رب العالمين. Nam hasbuk. Tema kita apa, ikhwan? Tradisi para ulama salaf ketika mempelajari ilmu atau menuntut ilmu. Di antara tradisinya adalah kemarin mereka sangat teliti dalam memilah-milih kitab yang akan dipelajari. Kemudian di antara tradisi yang berikutnya, yang kedua, mereka sangat memanfaatkan waktu. Mereka sangat apa? Memanfaatkan waktu. Sampai-sampai disebutkan di sini, kata Syekh Bakar rahimahullah, fa ba'da salatil fajri ilartifa'id duha. Dahulu mereka para ulama itu kalau belajar dari waktu ba'dal fajri itu apa? Setelah sholat subuh. Kayak antum ya,
Antum juga kan bersubuh belajar apa? Al-Quran, tahsin, setoran, itu kan belajar. Masya Allah. Berarti tradisinya sudah mulai kelihatan ini. Antum ngikutin. Nah kemudian sampai dari setelah subuh sampai kapan? Diceritakan ila irtifa'id duha. Sampai waktu duha itu naik. Berarti hampir zuhur. Jadi mereka istirahatnya ketika waktu hampir menjelang zuhur. Mereka pada istirahat. Nah mereka istirahat ngapa Ustadz? Apakah tuku gorengan, ya, bal-balan, futsalan, tuku es? Mereka ngapain pas istirahat itu? Diceritakan summa takunul qailulatu ubaila sholati zuhri. Mereka melakukan qailullah. Apa itu qailullah? Tidur siang. Berarti setelah belajar mereka juga mengamalkan sunnah. Karena tidur siang itu termasuk sunnah. Kata Nabi SAW, kilu fa inna syaitan la yakil. Wahai para sahabatku, kalian tidur siang. Karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Berarti sing pada ora turu awan gue setan ya. Berarti salah ya kalau ada influencer ngomong ngapain tidur siang? Emang lu bayi ya? Bener apa salah? Salah ya. Karena Nabi kita tidak mengatakan seperti itu. Mau ngikutin influencer ini atau ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ngikutin mana antum? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara medis, ikhwan, secara medis, tidur siang itu Masya Allah. Efeknya luar biasa. Di antaranya adalah membuat otak kita itu ketika bangun lebih apa itu namanya sigap untuk menghafal. Itu sudah teruji. Dan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin ada mudaratnya, nggak mungkin. Kalau dalam masalah akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk tidur siang. Kenapa? Karena di waktu siang itu setan pada keliaran. Yang namanya keliaran berarti ganggu, ganggu. Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Qailullah itu memang ada yang berpendapat tidurnya sebelum zuhur. Ada juga yang berpendapat tidurnya setelah zuhur. Dan yang namanya qailullah itu, para ulama kita, mereka menjelaskan tidur paling enggak ya sekitar setengah jam atau 40 menit. Itu qailullah. Tidur yang sebentar di waktu siang, itu lebih memfreshkan tubuh, ikhwan. Daripada berduhur langsung turu tangi pas adzan asar. Itu gairah tubuh beda. Nah, Nabi SAW di sini memerintahkan tidur yang tidak lama-lama, yaitu tidur siang. Cuma masalahnya antum habis zuhur pelajaran ya. Berarti tradisi ulamanya. Nah, di sini kita nggak bisa ya. Harusnya kalau pengen ikut metode tradisi ulama salaf, antum sebelum zuhur tidur. Setuju apa ora? Kira-kira kebablas apa ora? Ya coba besok tanyakan ke mudir ya. Metode salaf seperti itu, ikhwan. Nah, nanti setelah tidur kan azan zuhur. Mereka pun sholat jamaah. Mereka sholat jamaah. Dan disebutkan di sini wa fi aqabi jami'is shalawatil khams tu'qadud durus.
Dan mereka para ulama salaf itu setiap kali selesai dari sholat 5 waktu pasti belajar. Antum siap? Bersubuh sinau sampai menjelang zuhur. Zuhur istirahat, habis zuhur belajar lagi sampai menjelang asar. Persiapan sholat asar, habis asar belajar lagi. Ya. Inilah mereka sangat memanfaatkan waktu. Sama kayak kita tidak? Iya, pas bar subuh tok ya. Habis subuh kita belajar, habis itu belajar lagi ya, sampai menjelang duha. Malah kita nabrak sampai zuhur. Ke zuhur tambah lagi, Masya Allah. Lebih dari salaf antum. Ya. Metodenya ya. Kita metodenya lebih dari salaf, tapi prakteknya jauh ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan, nah ini yang Masya Allah. Wa kanu fi adabin jammin wa taqdirin bi'izzati nafsin minat tarafaini ala manhajis salafis salih. Mereka, para ulamanya, para santrinya, para muridnya sangat menjaga adab, ikhwan. Jadi selama belajar itu dari subuh, kemudian lanjut lagi ba'da zuhur, lanjut lagi ba'da asar, lanjut lagi ba'da maghrib, isya. Mereka semua menjaga apa? Adab mereka ketika menuntut ilmu. Gurunya dan juga muridnya. Nanti antum di MA ini bagi anak-anak MTS akan belajar kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Di situ antum akan mempelajari bagaimana adab seorang penuntut ilmu dan adab orang yang akan menjadi guru. Jadi guru itu punya adab, orang sembarangan. Enggak cuma santri tok, tapi guru juga harus beradab. Dan itu dibahas di kitab Tadhkiratus Sami'. Kemudian di sini disebutkan walidha adraku wasara minhum fi idadil a'immati fil ilmi jam'un ghafirun walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ketika mereka memperhatikan adab-adab mereka, yaitu murid-murid itu, para ulama salaf dulu ketika menjadi santri, ketika menjadi murid, ketika mereka dalam menjalani proses belajar dengan penuh adab, kata Syekh Bakar, mereka pun menjadi tokoh-tokoh besar. Mereka menjadi apa, ikhwan? Tokoh-tokoh besar yang memberikan manfaat untuk umat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan terbukti, ikhwan. Terbukti. Kalau kita mau buka beberapa lembaran dari buku-buku yang menceritakan bagaimana proses para ulama itu belajar, maka kita akan temukan mereka sangat menjaga adabnya di hadapan guru. Bahkan diceritakan ada seorang ulama, kalau nggak salah itu Imam Ahmad ya, rahimahullah. Beliau itu diceritakan kalau ketika sedang berguru dengan Imam Syafi'i, ya, karena Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i juga muridnya Imam Ahmad. Si kepriwe? Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Ahmad. Gimana maksudnya? Imam Ahmad belajar fikih kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Ahmad. Contoh gampangannya ya kayak gini. Antum sekarang belajar ke anak, suatu saat nanti bisa jadi apa enggak anak belajar ke antum? Bisa jadi. Mungkin sekarang antum lagi duduk mendengarkan kajian, antum lagi di level penuntut ilmu. Siapa tahu nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan antum sudah menjadi
seorang ulama. Masya Allah. Amin. Ulama Robbaniyin. Ya, ulama yang berada di jalan yang lurus. Nah, bisa jadi anak kemudian belajar ke antum. Belajar ilmu hadis kah? Atau ilmu faraid kah? Naam. Jadi diceritakan, kalau nggak salah ya, Imam Ahmad itu, beliau pernah mengatakan, dahulu ketika aku belajar sama Imam Syafi'i, aku selalu duduk di depan. Dan aku menulis setiap apa yang diriwayatkan oleh beliau. Dan aku nggak berani sama sekali berdehem di hadapan beliau. Nah, langsung pada dehem. Oh. Bayangkan ikhwan, dehem pun diperhatikan sama ulama. Kelasnya ulama. Ya. Kalau kita ya tetap harus diperhatikan juga. Kalau pas belajar saja beliau sangat menjaga dehemnya, kira-kira pas sholat lebih menjaga enggak? Lebih menjaga lah. Di hadapan Imam Syafi'i saja beliau sangat menjaga adab. Bagaimana dengan ketika sholat di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang anak tuh bertanya-tanya, ketika sebelah sana watuk, kok ngerti-ngerti ngana melu watuk kabeh. Malah kesannya maaf. Kesannya kayak maaf ya. Kayak kodok, ikhwan, ya. Ngak sana tiba-tiba nyalur. Ngak. Itu batuk beneran apa digawe-gawe? Kalau digawe-gawe ya antum dosa lah. Ya. Kesannya seperti itu jadinya. Maka diperbaiki ya. Jangan dibikin bercanda seperti itu. Banyak kisah-kisah ulama yang seperti itu, ikhwan. Mereka sangat menjaga adab mereka. Di antara contoh lain seperti seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Ar-Rabi Al-Muradi. Siapa namanya? Abu Muhammad Ar-Rabi Al-Muradi rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama fikih. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya. Imam Syafi'i juga termasuk tabi'ut tabi'in. Dan beliau ini adalah murid setianya Imam Syafi'i. Jadi di antara murid yang paling dekat dengan Imam Syafi'i adalah Ar-Rabi' ini. Bahkan diceritakan ya, saking dekatnya Imam Ar-Rabi' dengan Imam Syafi'i, di antara riwayat sanad hadis yang terpercaya adalah tulisannya Ar-Rabi'. Karena saking dekatnya, saking kuatnya hafalan beliau, dan beliau termasuk ulama hadis juga. Ar-Rabi' muridnya siapa, ikhwan? Muridnya Imam Syafi'i. Bagaimana kisah beliau ketika belajar dengan Imam Syafi'i? Beliau cerita sendiri. Yaitu dengan cara menjaga adab beliau ketika di hadapan Imam Syafi'i. Ini beliau yang ngomong ya. Beliau bilang, wallahi. Apa artinya? Demi Allah. Majtara'tu an ashrabal ma wa malikun yanzuru ilayya haibatan lah. Ini kisahnya Ar-Rabi ketika sedang belajar kepada Imam Malik. Jadi beliau belajar ke Imam Malik, belajar ke Imam Syafi'i. Tapi lebih dekat kepada Imam siapa? Imam Syafi'i. Apa kata beliau tadi? Wallahi majra'tu an ashrabal ma wa malikun yanzuru ilayya haibatan lah. Demi Allah, aku tidak berani sama sekali untuk minum air di hadapan Imam Malik yang sedang ngajar. Minum air itu hukumnya apa sih? Mubah apa haram? Mubah. Tapi kenapa kok beliau lebih memilih tidak minum air? Meskipun misalnya haus ya, atau mungkin keselak apa gitu. Kan butuh minum. Tapi beliau mengatakan, demi Allah, aku nggak pernah sama sekali berani
minum air di hadapan Imam Malik ketika dia sedang melihatku, yaitu ketika dia sedang ngajar. Haibatanlah, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Hasilnya bagaimana? Hasilnya beliau menjadi seorang ulama faqih. Ya. Berawal dari apa? Adab. Ustaz, tapi kan nek ngelak ke priwe Ustaz, ya antum izin dulu. Ya. Nah, Ustaznya saja nggak nyanding wedang. Ya. Ini sih alhamdulillah nggak kemarau ya, ada air. Di kelas itu kan nggak ada wedang, ya. Nggak ada air bening. Air bening aja nggak ada, apalagi kopi, ya. Ngimpi. Nah. Teh nggak ada, ikhwan. Maka yang antum harus hormatilah. Ustadznya berbusa-busa menyampaikan sampai jalan ke sana ke sini, sampai teriak-teriak, antum penak banget, gelek-gelek. Iya ya Ustaz. Kayak gue ya Ustaz. Sambil apa? Minum. Nggak sopan. Apalagi kalau disambi mangan gorengan. Ada santri kayak gitu? Itu nggak ada adabnya, ya. Nggak ada sejarahnya ulama itu kayak gitu, nggak ada, Ivan. Nggak ada. Mereka begitu sangat menjaga majelis. Mereka sangat menjaga majelisnya. Kisah lainnya, yaitu kisahnya Abdullah bin Abbas. Siapa yang nggak kenal Abdullah bin Abbas? Semuanya kenal. Siapa beliau? Sahabat Nabi sekaligus sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepupunya. Beliau ini sangat menjaga adab beliau ketika bertemu dengan gurunya. Diceritakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab atau Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Suatu hari Ibnu Abbas itu mau pergi sama salah satu gurunya yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini pintar dalam ilmu apa ya, kawan? Faraid. Ya. Hukum waris. Dan usianya Zaid bin Sabit sama Ibnu Abbas itu jaraknya sekitar 8 atau 9 tahun. Jauh apa dekat? Ya jauh. Jauh lah. Hampir 10 tahun jaraknya, Iwan. Berarti kalau misalnya Ibnu Abbas umurnya 20 tahun, Zaid berapa? 30 tahunan. Antum umurnya berapa sekarang? Antum? 15. Berarti guru antum 25 tahunan. Jauh enggak jaraknya? Jauh. Terlebih lagi Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti memiliki kedudukan tinggi atau tidak? Memiliki. Ketika itu Ibnu Abbas mau pergi sama Zaid. Maka Ibnu Abbas pun menyiapkan kendaraannya Zaid bin Sabit. Kudanya disiapkan, peralatannya disiapkan. Kemudian ketika Zaid mau naik kuda, ikhwan, talinya dipegangin sama Ibnu Abbas. Maka ketika itu Zaid bilang ke Ibnu Abbas, "Ya bna ammi Rasulullah, tanha ya bna ammi Rasulillah." Wahai sepupu Rasul, tinggalkan, jangan seperti ini. Enggak pantas kamu seperti ini. Kenapa? Karena engkau adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kedudukan yang tinggi. Enggak pantas melayaniku. Aku ini siapa? Ahlul Bait bukan. Jangan seperti itulah. Kalau kita ya misalnya kita nyetaterkan motor Ustadz gitu, atau ngeslahna, atau ngelapi jok motor yang basah gitu. Nah antum memiliki kedudukan. Jangan kayak gue lah, kok anu anaknya mudir misalnya, kok kan anu anaknya tinggi misalnya, aja lah. Nah, dia nggak enak. Kenapa? Karena dia memiliki kedudukan. Begitu pula Zaid ke siapa? Ibnu Abbas. Jangan seperti itulah Ibnu Abbas. Saya nggak enak. Lalu apa jawaban Ibnu Abbas, Ikhwan? Ibnu Abbas mengatakan, hakadha naf'alu bil ulama'i wal kubara. Tidak mengapa Zaid. Ya.
demikianlah kami memperlakukan para ulama kami dan senior kami. Jadi mereka apa? Ibnu Abbas apa ya kawan? Mengatakan demikianlah kami memperlakukan ulama kami. Maksudnya apa? Menghormati para ulama, menghormati guru. Sampai rela menyiapkan kendaraannya. Setelah itu Ibnu Abbas pun dicium tangannya. Lalu Zaid mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baitin nabiyina. Dan Zaid mengatakan, demikianlah kami diperintahkan untuk memuliakan ahlul bait dari Nabi kami. Masya Allah. Setelah Ibnu Abbas menyiapkan kendaraan, tangannya langsung dicium sebagai bentuk apa? Penghormatan. Ya, sebagai bentuk penghormatan, ikhwan. Menghormati keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adabnya siapa? Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menjaga adabnya, maka pada saat itu pula Allah pun mengangkat derajatnya. Dan beliau menjadi seorang ulama tafsir yang sangat terkenal. Berawal dari apa? Menjaga adab. Kenapa kita harus menjaga adab? Sudah masuk belum? Kenapa kita harus menjaga adab, ikhwan? Karena itu yang diperintahkan. Terutama adab kepada para guru. Dalam sebuah riwayat disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bajjilul masyayikha. Kalian hormatilah para guru kalian. Fa inna tabjilal masyayikh min ijlalillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya menghormati para guru itu sama dengan kalian menghormati Allah azza wa jalla. Berarti menuhankan guru, ya kan? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di antara penjelasannya, ketika kita menghormati guru, ikhwan, kita itu menghormati ilmunya. Karena ilmu agama, terutama guru yang mengajarkan agama, karena ilmu agama itu berasal dari wahyu. Dan wahyu itu yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menghormati guru kita, berarti kita telah menghormati wahyu yang telah Allah amanahkan kepada guru tersebut. Berarti sebaliknya, seorang santri, seorang murid yang tidak menghormati gurunya, dia tidak memiliki adab kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah kita lanjutkan penjelasannya setelah adzan. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sebelum ke pertanyaan, kita selesaikan terlebih dahulu. Fadhal iqra. Fahal min فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات muzakkirat. لا على أحسن الله إليكم لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر خير على منهاج السلف والله المستعان. Naam, jazakallahu khairan. Nah, muzakkarat ya. Di sini Syekh Utsaimin membenarkan muzakkarat. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullah melanjutkan ucapannya. Jadi setelah beliau menyebutkan tentang apa, ikhwan? Di antara tradisi ulama salaf adalah menjaga waktu dan adab mereka ketika belajar. Lalu beliau memberikan sebuah ungkapan yang isinya penuh harapan. Fahal min audatin ila asalatit talab fi dirasatil mukhtasaratil mu'tamadah. Apakah kiranya di zaman ini kita bisa kembali ketika belajar dengan kitab-kitab mukhtasar, yaitu kitab-kitab ringkas yang murni dari ulama, bukan dengan catatan-catatan. Begitu pula dengan hafalan. Apakah bisa kita di zaman ini menghidupkan kembali hafalan-hafalan sehingga santri itu ketika lulus dari belajarnya enggak kosong plong, tapi ada hafalannya, ada pemahamannya. Lalu di terakhir ini, paragraf ini, beliau pun mengatakan wa fi khuluwit talqini minaz zaghali wasyawaibi wal kadar sayrun ala minhajis salaf wallahul musta'an. Dan bisakah kita di zaman ini kembali ke metode salaf dalam belajar, di mana kita ini di zamannya siapa, ikhwan? Zamannya Syekh Bakar ya. Beliau mengatakan di mana pada zaman ini, yaitu di zamannya Syekh Bakar, banyak di antara kita yang belajar dengan metode tipu-tipu. Ini di zamannya siapa? Syekh Bakar. Metode yang penuh dengan kecacatan dan metode yang penuh dengan kepalsuan. Bisakah kita kembali dengan metode salaf? Metode tipu-tipu sih kepriwe? Ya, antum renungkan saja ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam.
Bagaimana jika kita mendapatkan pekerjaan dari ilmu yang didapat dari buku bajakan? Apakah harta yang kita peroleh itu halal? Dan bagaimana cara bertaubatnya? Barakallahu fiik. Buku bajakan itu secara umum ya, hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Maka ana selalu berusaha semaksimal mungkin ngajar pakai kitab asli. Antum bisa tanya kepada santri-santri yang diajar sama ana, kitab ana pasti kayak gini. Asli tuku ming pabriknya langsung. Alhamdulillah. Tahadus bin ni'mah labas. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh dalam ngajar, ikhwan. Wallahi sangat berpengaruh dalam ngajar. Dan sangat berpengaruh pada keberkahan. Bagaimana supaya kita tahu kitab itu bajakan atau tidak? Antum buka di halaman awal itu. Ada tulisan hukukul mahfudhoh atau tidak? Kalau di kitab antum ada tulisan itu, kok ternyata fotokopian, itu berarti bajakan. Tapi kalau nggak ada itu, ya semoga saja bukan bajakan. Ini yang pertama. Sebisa mungkin pakai kitab asli. Kemudian yang kedua, bajakan di sini maksudnya gimana? Apakah mencuri begitu? Atau bajakan yang sudah dapat izin? Karena sebagian ulama itu nulis kitab, kemudian dibiarkan sudah. Siapa saja boleh menyalinnya, memperbanyaknya. Yang penting untuk pribadi, bukan diperjualbelikan. Ada yang seperti itu. Maka yang seperti ini halal. Adapun misalnya membajak dari kitab atau dari buku, nggak cuma kitab ya. Buku-buku umum pun kalau antum dapat PDF-nya, lalu dicetak, lalu bikin seperti asli, antum jual belikan, ya haram. Ya, itu namanya zolim ke penulis dan penerbit. Zolim kepada manusia, tanggungannya di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Makanya pernah ada seorang penulis besar ya, ternama di Indonesia. Beliau pernah menceritakan keluh kesahnya tentang pembajakan di negeri kita ini. Pembajakan buku beliau yang beliau tulis. Beliau bilang pertama panjang lebar tentang undang-undang, tentang hukum membajak, ya, membajak buku, mencuri hak cipta, itu panjang lebar. Lalu di akhir kata penulis ini, kalau saya tidak mendapatkan hak saya di dunia, akan saya tagih di akhirat. Wah, ngeri apa orang? Kalau bajaknya 1, 2, ya aja lah. Tapi kalau bajaknya sampai banyak, itu lebih aja gitu ya. Tanggungannya besar. Makanya hati-hati ya. Makanya berhati-hati. Sebisa mungkin antum nanti ngajar atau membaca buku yang suka baca, atau misalnya antum mau jual beli buku, sebisa mungkin yang orisinil. Sebisa mungkin yang orisinil. Penerbitan buku itu untungnya kecil, ikhwan. Kasihan kalau penulisnya dibajak bukunya. Wis royaltinya sedikit, ya, paling 15% atau 10% dibajak lagi. Ya. Kan kebangetan, udah dijiret, ditekak. Nah, wis kejiret, ditekak. Maka di antara cara supaya kita menjaga para penulis, ya baca, beli buku-buku yang orisinil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ustaz, syukron telah memilih pertanyaan saya. Tentang pembahasan kemarin yaitu kisos. Kalau saya digigit tomcat, apakah nanti dibalas di akhirat? Dan luka tomcatnya, ya antum akan diizinkan sama Allah membalas tomcat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin tanya. Jika ada ustadz yang tidak memiliki adab dan merendahkan muridnya,
apakah kita boleh biadab kepada ustadz tersebut? Allahu Akbar. Merendahkan gimana? Ya. Dilihat dulu. Merendahkannya apakah sudah sudah keterlaluan, atau merendahkan yang mungkin itu antum kira sekedar padahal ustadznya sekedar ngomong, ya. Maksudnya nggak ada niat untuk merendahkan, tapi antum karena mungkin merasa dihinakan. Maka ya coba antum tabayun ke ustadznya. Oh, namanya ustadz itu manusia apa malaikat, Evan? Manusia. Berarti kalau yang namanya manusia kadang bisa salah apa enggak? Bisa salah. Maka kalau antum seorang lelaki sejati, coba tanya ke ustadz. Insya Allah enggak diapa-apain sama ustadz. Yang menurut antum itu telah melukai perasaan antum. Ustadz, tadi antum seperti ini, itu niatnya apa ya ustadz? Afan banget ustadz. Tentunya dengan adab. Ya. Karena kadang itu ustadz ya bercanda, ya, kadang juga nggak terkontrol ucapannya sehingga mungkin menyakiti perasaan santri. Dan namanya manusia ya mahalun nisyan wal khata', tempatnya luput dan salah. Maka saran ana antum temui ustadznya untuk bertabayun, ya, agar urusannya diperjelas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, di luar tema, doa biar sehat dari sakit. Di antara doanya adalah apa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyani. Dibaca sampai 8 kali. Lalu antum semburkan di bagian yang antum merasakan sakit. Apa doanya? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyani. Karena aku, untuk aku. Sebenarnya ini adalah doa untuk orang yang sakit yang kita jenguk. Tapi sebagian ulama boleh doa ini dipakai untuk diri kita ketika sakit. As'alullahal azim, misalnya berarti sakit kepala ini. Antum berarti sambil berdoa sambil pegang kepala antum. Atau sebelum itu antum tiupkan. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyani. Lalu diusapkan. Berapa kali? 8 kali. Itu ada riwayatnya. Kalau nggak salah hadisnya itu hasan atau sahih ya. Intinya bukan doif ya, bukan doif ya. 6. Sudah selesai, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nakhtatim subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.